Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah. Wa nusalli wa salim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya Allah, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Yang saya hormati dari jajaran Dewan Syariah sama Dewan Penasehat, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM tentunya Masjid At-Taqwa Pak Haji Didi Sungaidi, sehat Pak Haji, berserta jajarannya. Juga yang saya hormati para sepuh bini sepuh, tokoh agama, para asatidah, para ustadzah. Yang tak lupa yang saya hormati tokoh masyarakat di Sawangan Elok, Bapak Ketua RW, ada 3 RW, 7, 10, 11. Dan Bapak Ketua RT, ada 12 RT di Sawanelok. Juga wabil khusus yang saya hormati, setelah saya banggakan anak-anakku, remaja, Risma, Karang Taruna. Kalian semuanya adalah generasi penerus bangsa, wabil khusus di Sawanelok. Amin. Juga hadirin jamaah Bapak dan Ibu jamaah At-Taqwa, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Dalam kesempatan ini kita tidak bosan-bosan, kita harus mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberikan nikmat yang utama, yaitu nikmat iman Islam kita. Mudah-mudahan kita genggam sampai ajal menjemput kita. Juga nikmat yang paling besar, umur panjang sampai saat ini, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam dan sehat walafiat, dan sering yang kita lupakan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama sujud di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka mencari ridhonya. Karena tidak sedikit di luar sana badannya sehat, kuat, gagah, tidak sempat ke masjid karena mungkin ada sesuatu hal. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hal ini. Amin. Ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, salawat serta salam juga mudah-mudahan tercurah tumpah ruah kepada junjungan umat Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minad dhulumati ilan nur, karena beliaulah yang mengangkat derajat kaum manusia dari zaman jahili, zaman kebodohan untuk mencari Tuhan yaitu Allah, sampai zaman madani seperti sekarang terang benderang ini. Juga semoga tertumpah ruah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kepada para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya, termasuk kita yang hadir di sini hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil ijazah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu syafaatul uzma itu? Syafaatul uzma itu adalah satu telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak, dan dialiri 2 sungai. Yang pertama, sungainya warna bening, lebih bening daripada kaca. Yang kedua, warnanya susu, lebih putih daripada salju maupun daripada susu, daripada salju maupun susu. Tutuk wanginya, harum dan sebagainya. Dialiri 2 sungai dari surga itu, dan diberikan gelas bak gemerlap bintang di langit. Tentunya barang siapa yang meminum telaga itu, bahwa umat baginda Rasulullah tidak akan pernah haus sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tentu dalam hal ini kita ingin mendapatkan diakui oleh baginda umatnya baginda, berapa kali kita bersolawat kepada Nabi. Karena solawat itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya berdiri di podium yang mulia ini, yaitu untuk menunaikan amanah dari pengurus DKM maupun panitia Ramadan untuk menunaikan kultum. Wallahu alam nih, kultumnya 7 menit atau 17 menit. Minta ridhonya kepada semuanya. Kadang-kadang suka lupa waktunya Pak Haji ya. Siap. Untuk itu tentunya ada beberapa hal. Umat Islam di seluruh dunia tentunya berbondong-bondong pada bulan suci Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah. Di siang harinya sesuai nabi-nabi, man sauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan ketakwaan, mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Untuk itu kita alhamdulillah bisa melakukan sholat di siang hari. Begitu juga di malam harinya. Man qauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang memakmurkan di bulan suci Ramadan yang mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa kita semua. Amin. Tentunya begitu pentingnya kita bisa melakukan bulan puasa karena ibadahnya dilipat gandakan. Bayangkan saja, 1 menjadi dibalas oleh Allah menjadi 7 butir menjadi 700 butir. Begitu juga kalau kita darau sholat tadi Syekh Haji Kirman ya. Haji Kirman membawakan suci Al-Quran. Kalau kita balas satu huruf tidak punya wudhu, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Kalau kita punya wudhu, intinya bahwa kita akan dibalas kebaikan 25 kali lipat. Dan kalau kita surat suci Al-Quran dibawa di dalam sholat, insya Allah akan diberi pahala kebaikan 50 kali derajat. Nah, hadirin, untuk itunya marilah kita sama-sama berlomba untuk dalam suci Ramadan ini meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyampaikan, puasa ini dibagi 3 level ya, 3 tingkatan istilahnya. Pertama adalah shaumul umum. Shaumul umum itu adalah puasanya orang-orang yang awam, yang biasa, standar puasanya. Standar dalam arti dia mengikuti dengan syariat saja. Dimulai puasanya dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dan meminum dan menahan lapar dan dahaga, itu standar. Begitu juga membatalkannya. Nah, itu masih kategori good, baik, karena tidak sedikit di luar sana masih banyak badannya kuat sehat masih tidak berpuasa. Kemudian level yang kedua adalah shaumul khusus. Shaumul khusus ini bahwa orang puasa dari tingkat shaumul umum ditambahkan lagi anggota tubuhnya juga puasa, panca inderanya juga puasa. Kupingnya ikut berpuasa, tidak mendengarkan suara yang tidak baik. Matanya juga ikut berpuasa, tidak diperlihatkan kepada yang kotor-kotor. Tentunya mulutnya juga dijaga, tidak menyampaikan hal-hal yang kotor, menggibah, naudzubillah sampai menfitnah, jangan sampai. Tentunya puasa ini adalah levelnya orang-orang yang soleh, masih very good, sangat baik, bisa dilakukan, bisa meningkatkan dari awal puasa umum sampai ke usul. Yang ketiga, level ketiga adalah shaumul khusus. Jadi orang yang teristimewa, very excellent ya. Ini istimewa bahwa puasa ini di samping dia puasa jaga secara syariatnya, juga puasa secara badannya, ini puasa juga secara batiniahnya, bahwa yang diingat hanyalah kepada Allah Ta'ala ya. Puasa ini biasa dilakukan oleh para nabi,
oleh para sidikin yang selalu dikit, yang selalu bikin yang benar, yang selalu benar menjalankan perintah Allah dan sebagainya. Puasa orang-orang muqarrabin yang selalu taqarrub ilallah hanya kepada Allah lah. Batalnya juga kalau berpaling dari Allah sedikit, memikirkan masalah dunia, sudah batal. Tentunya orang-orang ini ya yang selalu ingat bahwa puasa itu dijamin oleh Allah adalah pahala yang Allah juga yang gantinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kul amalun ibnu Adam lah ila syam wa na ajajibi. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, ya, bahwa Allah berfirman semua amalan anak Adam untuk dirinya. Ya. Seperti contohnya, kalau kita sholat masih diperlihatkan oleh orang lain bisa kelihatan. Kita sedekah juga masih diperlihatkan kepada orang lain karena ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Tapi sholat tapi puasa ila saum kata Allah. Kecuali saum, huli bahwa sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajajibi. Ya, itu aku juga yang akan membalasnya. Ini satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah puasa dengan taqarrub ilallah insyaallah akan memberikan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan puasa Ramadan ini orang yang muslim dan muslimah selalu merhatikan kepada hablum minallah. Hablum minallah. Tentunya kita sebagai makhluk sosial jangan lupa juga kita hablum minannasnya. Harus baik dengan Allah, juga harus baik juga dengan manusia. Umpamanya kita bisa memberikan makan anak yatim, atau bertetangga dengan baik, atau juga memperhatikan fakir miskin. Alhamdulillah di At-Taqwa ini sudah adakan program donasi ya Pak Haji untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Tentunya di samping hablum minannas, hablum minal alam juga kita penting sebagai orang muslim. Menjaga alam, kelestarian alam, melestarikan alam supaya tidak banjir maupun tidak longsor. Yang paling penting satu lagi, hablum minal jamaah. Jadi antar jamaah kita harus benar-benar harus sama-sama memaafkan, saling memaafkan dan harus toleransi. Harus dipikirnya bahwa kita ibadah itu hanya karena Allah dan kewajiban Allah. Tentunya dari jamaah ini ibarat kalau ibu-ibu di dapur nih, biasanya piring dengan piring, gelas dengan gelas, peluk dengan sendok. Nah itu juga jamaah hati gitu. Kita harus selalu baik menghadapi manusia dengan yang lainnya. Dalam hadis Nabi, khairun nas anfahum linnas. Manusia yang baik itu adalah manfaat untuk manusia lainnya. Tentunya kita harus sering membaikkan, mendoakan orang yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, kita harus terbaik. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Ibaratnya hati kita itu adalah cermin, selalu dibersihkan setiap 5 waktu. Dan tentunya harus benar juga, jangan diberikan kata-kata yang kotor. Ibarat kata-kata itu ibaratnya baterai. Kalau baterai itu ditutup dengan warna merah, disenterkan ke cermin yang bening, akan balik lagi ke kita. Begitu juga kalau mendoakan orang lain dengan jahat, dengan hitam, dibungkus dengan kertas hitam ini, akan disenterkan ke baterai, ke kaca, akan balik lagi itu warna hitam seperti itu. Tapi kalau baterainya ditutup dengan warna yang bening, insya Allah akan balik lagi ke kita. Tentunya dalam surat suci Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusakum wa in ahsatum falha. Barang siapa yang berbuat baik kebaikan, bahwa kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat jahat, bahwa kejahatan itu akan balik lagi kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa taqarrub pada Allah, juga taqarrub juga sesama manusia, sesama alam dan sesama jamaah. Mudah-mudahan ya Allah, puasa kali ini lebih baik daripada puasa tahun lalu, dan semoga tentunya
kita semuanya diberikan panjang umur, kesehatan, dan dipertemukan lagi dengan puasa yang akan datang. Amin ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi